تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam ini kita lanjutkan lagi kajian rutin kita pada kitab Syarah Asy-Syama'il Muhammadiyah karya daripada Al-Hafidz Al-Imam Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas dua bab, yaitu bab ke-9 dan bab ke-10, yaitu bab tentang kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentang sifat khuf atau sepatu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi aishi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang apa saja yang datang menjelaskan tentang kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, bab ini di dalam kitab Syama'il ini beliau tulis dua kali, ya. Ini yang pertama, dan nanti akan datang pada akhir-akhir kitab ini juga bab dengan judul yang sama, babu ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja isi hadisnya ini berbeda, ya, isi hadisnya berbeda. Kemudian di sebagian naskah yang ada, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri, Syekhul Azhar, beliau mengatakan bahwasanya sebagai naskah yang beliau temui bahwasanya bab ini ada yang menjadikan dia satu bab, ya, jadi menyebutkan bab yang sekarang kemudian disusul oleh bab yang disebutkan di akhir. Kemudian yang sampai kepada kita hari ini adalah bab ini dipisah, ya. Bab tentang kehidupan baginda Nabi SAW yang pertama, kemudian yang kedua ini ditulis dilampirkan di akhir kitab, menjelang akhir kitab, dan isinya adalah tentang apa saja yang dimakan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Nah, bab ini para jemaah sekalian bercerita tentang bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW, terutama tentang kehidupan beliau yang begitu pas-pasannya. Dan juga kita bisa katakan pas-pasan, bahkan dalam sehari, 2 hari, 3 hari beliau tidak di rumah beliau dan istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menyala api, ya. Bahkan sampai dalam riwayat Bukhari itu sampai 2 bulan berturut-turut tidak pernah memasak, ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana zuhudnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia ini. Padahal beliau telah diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi dan raja. Akan tetapi beliau memilih untuk menjadi seorang nabi dan juga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup apa adanya. Ajubu yauman wa asbah yauman. Ya, saya lapar sehari dan juga kenyang sehari, ya. Baik, hadis yang ke-71 berkata Imam Tirmidzi, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba. Ayyub di sini maksudnya adalah nama yang terkenal di masanya, itu seorang tabi'in kibar sangat populer, namanya adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, jadi kalau dimutlakkan nama Ayyub dalam sanad, terutama para tabaqat tabi'in, maksudnya adalah Ayyub As-Sikhtiyani. An Muhammad bin Sirin, ini juga tabi'in agung. Ya, ini dikatakan oleh para ulama kita, beliau ini adalah salah satu tanda-tanda kebesarannya Allah di muka bumi, ya, karena tidak ada satu orang melihat beliau kecuali langsung bertakbir mengingat Allah, ya. Makanya kadang beliau lewat di pasar, ya, lewat di pasar, padahal beliau sangat kecil dengan berlama-lama di pasar. Dan beliau lewat di situ, seketika satu pasar itu bertakbir ketika melihat siapa? Muhammad bin Sirin, seorang faqih. Ya, dikatakan beliau ini adalah seorang ahli wara' dalam fatwanya, dalam fikihnya, dan juga faqih dalam waraknya. Ya, dan dikisahkan beliau suatu hari memilih membeli, ya, 40 galon minyak. Ya.
minyak, entah minyak zait biasa atau parfum, ya, dengan berhutang kepada yang punya parfum ini, ya. Kemudian beliau jual kembali. Nah, pada saat sampai parfum minyak-minyak ini sampai di rumah beliau, di toko beliau, 40 ini dibuka satu persatu. Ketika dia buka gentong yang pertama, terdapat bangkai tikus di situ. Yang terdapat bangkai tikus. Kalau kita mungkin cuma ini yang kita buang saja, ya kan? Karena ini yang mutanajis, kena tikusnya, ya. Tapi warahnya Imam Ibnu Sirin beliau katakan ini minyak semuanya berasal dari satu tempat yang sama. Nah, bisa jadi tikus ini sudah jatuh sebelum didistribusikan pada setiap gentong minyak yang ada, maka semuanya pun mutanajis. Maka beliau pun menumpahkan semua minyak yang beliau tersebut dengan hutang. Ya, akhirnya hal ini sampai kepada tuan ini, pemilik barang, dan menuntutnya di pengadilan, dan akhirnya Muhammad bin Sirin pun dipenjarakan, ya, karena tidak mampu membayar hutang. Ya, dan di dalam penjara beliau ini termasuk muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang paling dekat. Ya, beliau paling dekat. Makanya ketika beliau dalam penjara, Anas bin Malik berwasiat, kalau saya meninggal, maka yang mengurusi dan menyolati jenazah saya adalah Muhammad bin Sirin. Ya, dan beliau pun meninggal. Maka disampaikan wasiat tersebut, disampaikan kepada petugas pemerintah, kemudian diizinkan. Pemerintah tidak takut menebas beliau ini sebenarnya, karena seorang alim, ulama. Yang beda kalau kita orang sekarang, ya, belum dapat izin, baru ada isu-isu dapat keringanan atau mau dibebaskan lebih cepat, langsung keluar dari situ. Ya. Nah, beliau akhirnya diizinkan. Akhirnya beliau keluar dari penjara, mengurus jenazahnya Anas bin Malik, menyolati jenazahnya. Setelah itu langsung pulang, tidak lama-lama. Ya, ketika ditanya oleh penjaga, kenapa demikian? Kau bisa saja berlama-lama di sana. Dan tidak, saya punya izin hanya sekedar mengurus jenazahnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan beliau ini ahli mimpi, ahli takbir mimpi. Semua takbir beliau, ya, mimpi itu terjadi. Makanya beliau ada kitab takbir ahlam itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Sirin, ya. Dan ilmu takbir mimpi dijelaskan bukan ilmu yang mudah, ya. Tidak serta-merta ayat dan kejadian yang sama itu ditafsirkan dengan makna yang sama, ya. Tidak serta-merta demikian. Banyak faktor-faktor yang memang melatar belakangi perbedaan dalam tafsir mimpi, dan ini dia merupakan salah satu mauhibah, ya, karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Jadi bukan ilmu yang dipelajari begitu mudah, ya. Di sini mengatakan qala kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kami dulu berada bersama Abu Hurairah, ya. Wa alaihi thawbani mumasyaqani min kattanin. Dan beliau ini mengenakan dua helai pakaian mumasyaqan. Mumasyaqan ini dia, mumasyaq itu dia baju yang sudah dicelupkan pada tanah yang berwarna merah. Jadi dulu salah satu unsur pewarna pakaian itu adalah tanah. Ada tanah-tanah khusus yang berwarna merah. Itu kalau disiram air, kemudian direndam di situ pakaian, maka pakaian itu pun akan menjadi merah, ya. Sebagaimana kunyit, ya, kunyit kadang jadi pewarna, ya kan? Nah, jadi beliau menggunakan dua helai pakaian yang berwarna merah, merah tanah, ya. Yang asal pakaian ini dari katan dia linen. Kalau hari ini kita lebih dekat dengan makna linen, ya. Fatama khotofi ahadihima, maka beliau pun membuang ingusnya pada salah satunya. Pakaian linen ini salah satu pakaian yang menunjukkan orang ini sudah makmur, ya kan, halus, ya, dia hangat, ya. Nah, merupakan salah satu orang kalau sudah pakai katan ini, linen ini sudah menunjukkan orang ini sudah kaya, ya, pakaiannya mewah. Tapi bayangkan, coba lihat bagaimana Hurairah membuang ingusnya di pakaian ini. Ya, kalau kita mungkin seperti setelan jas yang mahal, coba ada yang berani tidak buang ingusnya di situ? Ya, saya yakin tidak ada yang mau. Ya, ada baju-bajunya yang harga 500.000, jubah yang 500.000, ya pasti kalau membuang ingus, kalau bukan di tisu, di lenso dan seterusnya.
Yang penting bukan di pakaian yang paling mahal. Tapi Abu Hurairah, beliau membuang ingus itu di pakaian beliau ini yang sangat mahal ini. Ya. Dan beliau, sebagaimana kita ketahui, beliau ini adalah ahli sufa, tinggal di emperan masjid. Ya. Dan beliau di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini dipaksa oleh Umar untuk menjadi gubernur Bahrain. Dipaksa. Kalau kita di sini minta, ya kan? Kalau beliau dipaksa, ya. Nah, alasannya Umar memaksa beliau jadi gubernur kenapa? Kata Umar, engkau terlalu banyak menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi menyampaikan hadis itu juga sering menyampaikan hadis itu dia kurang bagus, ya, kurang baik. Ya, makanya para ulama kita itu sebagaimana nasihat itu tidak boleh kita berikan setiap saat. Ada orang tiap jam dia kasih nasihat sama orang. Ya, orang kan bosan. Ya, Nabi SAW itu satu sahabat itu mungkin hidupnya bersama Rasulullah itu hanya diberikan nasihat sebanyak 2 atau 3 kali. Ya, kalau kita orang tiap hari, ya kan? Tiap hari. Kemudian kalau dibukukan ini semua nasihat yang kita orang ini mungkin lebih banyak daripada kitab hadis. Ya, daripada kitab-kitab hadis. Baik. Maka beliau mengatakan, faqad bakhin. Ini ungkapan orang Arab kalau sudah ridho dengan keadaan. Artinya tidak masalah bagi saya untuk membuat ingus ini pakaian ini. Ya. Tidak masalah, bakhin. Ya. Kalau kita setarakan mungkin tidak masalah, ya. Oke saja, tidak masalah. Ya. Karena sahabat-sahabat beliau ini melihat ini pakaian yang bagus kok dijadikan tempat membuang ingus. Ya, kalau kita mungkin kalau bukan di masjid buang ingus di lantai, di tanah, ya kan? Tapi beliau langsung buang ingus di pakaian beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tambah khatu Abu Hurairah fil kattan. Kemudian beliau lagi melakukan hal yang sama. Setelah menggunakan bakhin, kemudian beliau pun melakukan hal yang sama, ya, yaitu membuang ingusnya di pakaiannya. Nah, apa kata beliau? Laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghsyiyan alayya. Saya melihat diriku ini dulu, ya, jadi saya melihat diriku. Ini bukan artinya ada 2 orang Abu Hurairah atau dia bisa membelah dirinya seperti amubah, ya. Tidak. Tapi beliau ini menghadirkan bayangan masa lalu itu di dalam benaknya, di dalam hatinya. Seolah-olah dia melihat, ya, bahwasanya dulu saya ini jatuh di antara mimbar Rasulullah SAW dan juga rumahnya atau kamarnya. Hujrah itu rumah ibaratnya. Kalau kita mau menerjemahkan ini ke lewat kamus, maknanya kamar. Tapi benar adalah rumah, ya. Ada sesuai dengan mustalah yang berlaku pada masa itu. Jadi hujrahnya Aisyah adalah rumahnya Aisyah. Jadi beliau jatuh di situ di antara mimbar dan rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia beliau di mana itu? Di Raudhah. Ya, dalam riwayat lain dikatakan di antara rumahnya di baina hujrati atau baina baiti Aisyah wa Ummi Salamah. Di antara rumahnya Aisyah dan Ummu Salamah, 2 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghsyiyan alayya, dan saya ini hampir pingsan. Ya. Fayaji'ul ja'i wa yad'u rijlahu ala unki. Maka datanglah seseorang, ada yang datang, beliau sini tidak menyebutkan siapa. Ya. Ini salah satu adab, ya, para sahabat. Terkadang mereka tidak menyebutkan nama sahabat yang terlibat dalam kisah itu. Ya, apalagi dikhawatirkan orang akan memahami kisah ini dengan makna yang salah, maka ketika itu orang kalau sudah cenderung kepada Abu Hurairah misalnya, ini akan mencela sahabat yang datang ini. Ya, makanya kita ketemukan banyak hadis, ya, sejumlah hadis yang memang sahabat yang datang bertanya kepada baginda Nabi itu disembunyikan atau tidak disebutkan namanya, ya, diibhamkan. Dalam istilah ilmu hadis adalah mubham. Dan mubham dalam tabaqat sahabat itu tidak memberikan mudarat pada kualitas sanad hadis. Datang orang, maka orang ini meletakkan kakinya di atas leherku. Ya, Abu Hurairah sudah tersungkur, nyaris pingsan. Kemudian datang orang ini langsung dia taruh kakinya di leher. Ya. Nah, kenapa?
yaro an nabi jununa. Dia berpikir bahwasanya saya itu mengalami gila, salah satu penyakit gila atau apa ciri-ciri daripada orang gila. Dan memang orang Arab, ya orang Arab itu tradisi. Jadi jangan anggap ini kurang ajar, tidak. Orang Arab dulu kalau melihat ada ciri-ciri gila pada seseorang itu, kalau dia sudah tersungkur, biasanya mereka letakkan kakinya di sini sampai dia sadar, dan sampai cuma pura-pura atau cuma mengalami hal-hal yang lain. Ya, makanya diletakkan kakinya di leher. Karena menyangka Abu Hurairah sudah gila. Ya. Wa mati junun. Akan tapi saya tidak gila, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini tidak lain adalah karena lapar. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Baik. Nah, sekarang apa munasabah hadis ini disebutkan sini? Tidak disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Abu Hurairah hanya menceritakan kisahnya waktu itu ketika masih menjadi ahlu sufa dan kejadian di mana beliau ini mengalami kejadian hampir pingsan dan disangka gila oleh sebagian sahabat yang ada. Coba kenapa? Ya, karena beliau ini kan apa? Ahlu sufa, ya kan? Jadi ahlu sufa ini mereka kalau lapar atau kenyang menunjukkan Nabi itu punya makanan. Ya, jadi dalalahnya ini ghairu mubashirah. Ya, ini cuma orang-orang tertentu yang bisa paham ini secara langsung. Ya. Begitu pula dalam konteks istinbat itu ada dalalah yang menunjukkan dalilnya itu tidak secara langsung. Ini sulit dipahami. Ya, kecuali yang sudah menjadi pakar dalam ilmu fiqh dan fikih. Ya. Jadi Imam Tirmidzi ingin menyampaikan kepada kita tentang kisah ini. Kenapa disampaikan? Karena Abu Hurairah merupakan ahlu sufa. Dan Nabi SAW itu tidak pernah menahan makanan yang ada di rumahnya. Kalau ada, maka beliau akan membaginya kepada ahlu sufa. Kalau tidak ada, maka beliau pun tidak bisa membagi apa-apa. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun lapar. Ya, di sini tidak dikisahkan tentang baginda Nabi SAW. Tapi kisah tentang sahabat ahlu sufa yang selama hidup mereka itu bergantung dengan apa yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Makanya penderitaan apa yang dialami oleh baginda Nabi SAW ini tidak seberapa dengan apa yang dialami oleh para sahabat. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan suatu ketika Abu Bakar keluar rumah, ketemu dengan Umar. Ya, dengan Umar. Umar. Ya Abu Bakar, kenapa ente keluar jam begini? Bilang anda lapar. Lalu kenapa ente Umar keluar? Umar juga tenang, anda juga lapar. Tidak lama kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas-pas, ya kan? Kenapa anda keluar? Saya lapar ya Rasulullah. Abu Bakar mengangkat perutnya. Dilihat ada satu batu di situ. Dia tekan perutnya dengan batu, kemudian ikat dengan kencang supaya dia punya apa? Lambungnya ini tidak minta-minta makanan. Ya. Kemudian engkau Umar kenapa? Saya juga lapar ya Rasulullah. Dia angkat juga bajunya. Ada batu besar di situ. Baru ditanya, kalau Rasulullah apa yang membuat engkau keluar pada waktu ini? Saya juga lapar. Dia angkat bajunya oleh Rasulullah. Ternyata beliau memiliki dua batu. Artinya apa? Laparnya saya itu 2 kali lebih lapar daripada kalian berdua. Jadi laparnya saya adalah akumulasi daripada laparnya Abu Bakar dan laparnya Umar. Ya, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Baik. Para jemaah sekalian kita subhanahu wa ta'ala, makanya Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam hasyiah beliau terhadap kitab ini, Asy-Syama'il Muhammadiyah, ini ada sebuah ungkapan beliau yang membuat kami terkesan. Di situ beliau mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Allah ini sudah mengumpulkan pada diri Nabi SAW itu 2 maqam. Maqam faqr dan ghina, atau maqam faqr, maqam kedudukan seorang fakir yang sabar, fakir as-sabir, dan juga maqam ghani syakir, orang kaya yang bersyukur. Ya. Karena apa? Karena Nabi SAW sebelum menjadi seorang hamba yang kaya dan bersyukur, sebelumnya dia adalah seorang hamba yang fakir yang bersabar.
Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asbarul khalqi fi mawatinis sabr. Nabi adalah manusia yang paling sabar di tempat-tempat yang memang dituntut kesabaran di dalamnya, dan asbarul khalqi fi mawatinis syukur. Dan manusia yang paling bersyukur pada tempat-tempat di mana di situ syariat menuntut untuk kita bersyukur. Makanya beliau mengatakan, maka sebenarnya tidak ada hajat lagi kita untuk membandingkan mana yang lebih utama, miskin dan kaya, miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur. Ini tidak ada sebenarnya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Sayyidul Fuqara as-Sabirin dan Sayyidul Aghniya as-Syakirin. Beliau sayyidnya kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di sini ya, Syekhuna juga menukil faidah ini di dalam kitab beliau, faidah jamallahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam baina maqamail faqir as-sabir wa ghani syakir ala atamil wujuh. Oke, dari sisi yang paling sempurna. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ihtimamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihali ahli sufatil fuqara. Beliau punya perhatian yang baginda Nabi terhadap keadaan para ahli sufa yang fakir, ya. Adunya darul ikhtibar fa'ala muslim an yatahalla bis sabr an yatahammala wa yasbir. Dunia itu adalah apa? Tempatnya ujian, maka muslim itu wajib untuk bersabar. Kemudian tadakkur ni'mah wa fadlallahi 'alal muslim min sifatil muttaqin. Tadakkur ni'mati wa fadlillahi 'alal muslim min sifatil muttaqin. Mengingat-ingat nikmat Allah dan keutamaan keutamaan Allah itu merupakan salah satu sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Makanya Syekhuna Hisham Al-Kamil beliau mengatakan, man tadzakkara muttadahu hana 'alaihi muntahahu. Siapa yang mengingat awal-awal masa perjuangannya, maka akan mudah baginya ketika dia sudah menjadi senang. Ya. Orang misalnya seperti kami dulu tidak punya kitab cuma fotokopi, cuma kualitasnya biasa-biasa. Tapi ketika melihat sudah ada deretan kitab di lemari dan seterusnya, ya, ini kita menunjukkan apa? Dulu saya susah, sekarang Allah berikan saya nikmat. Maka wajib untuk bersyukur pada saat demikian. Begitu pula yang dulunya belum menikah, sekarang sudah menikah, maka bersyukur. Ya, begitu seterusnya. Begitu orang berjuang hari ini, berjuang mencari pekerjaan, kemudian mendapatkan pekerjaan, maka wajib baginya untuk bersyukur. Di awal dia wajib bersabar, di akhir dia wajib bersyukur. Begitu juga yang dimudahkan untuk menuntut ilmu. Tidak semua orang dimudahkan untuk menuntut ilmu. Beberapa orang yang pernah kami ketahui, pernah kami kirim, sudah susah-susah kami melobi beberapa masyarakat di sebuah kampus yang sangat sulit dimasuki. Ya. Sampai sudah tidak tahu mau bicara bagaimana lagi. Beberapa orang berminat, Ustaz saya minat untuk kuliah di tempat ini. Tapi coba berapa umur? 22, 23, 25. Aduh, yang diterima sini maksimal 21 tahun, mahasiswa baru. Ya. Kemudian ada beberapa yang lulus, cuma tahan berapa bulan pulang, melarikan diri. Ya. Tiba-tiba mengabarkan kepada kami setelah sudah punya kerja. Ini tidak bersyukur, ya. Namanya menuntut ilmu itu semuanya pasti sulit di awal. Semua perjalanan hidup kita itu ketika kita mau melangkah pertama itu dia langkah yang paling berat dan paling penuh duka. Ya, tapi akhirnya insya Allah dia lebih indah. Baik. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Dalam naskah lain dikatakan ad-Dubai. Ya, disebut kepada kabilah Dubai'ah. Ya. Bahwa ini sikoh. Disikohkan kalau salah Imam Ibnu Ma'in yang mensikohkan beliau. Hanya saja boleh ini Syiah. Ya, Syiah. Ya, kalau kita sekarang berbeda kelompok bid'ah, kalau dia ahlu bid'ah tidak bisa diambil perkataannya. Ya, coba kemudian mengklaim sebagai orang yang mengikuti tariqatnya di hadis. Ini tariqatnya di hadis. Imam Ahmad saja mengatakan la ba'sabi tentang perawi ini. Sulaiman ad-Dubai, ya, seorang Syiah, bahkan seorang Rafidah. Bukan cuma Syiah biasa saja, ya, tapi bahkan Rafidah. An Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar, seorang tabi'in, qala ma syabiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kenyang dari roti sama sekali dan juga
daging. Ya, illa ala dofafin, kecuali ala dofaf. Akan dijelaskan apa makna dofaf. Qala Malikun, berkata Malik, sehingga Malik adalah Malik bin Dinar, sa'altu rajulan min ahli badiyah. Saya bertanya kepada seseorang orang Badui, ya, Arab Badui. Ma dofaf? Apa itu dofaf menurut bahasa Arab? Qala, Arab Badui mengatakan, an yatanawala ma'an nas, yaitu makan bersama jamaah, makan bersama manusia yang lainnya. Baik, jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW dalam masalah makanan, ya, masalah makanan. Nah, zahirnya dari hadis ini Nabi SAW itu tidak pernah kenyang dengan roti, tapi tidak demikian dengan daging. Ya, beliau pernah kenyang dengan daging, ya, tapi sekali-sekali. Tapi kalau roti beliau tidak pernah, karena ada kata qattu di situ. Qattu, kalau kita terjemahkan sama sekali tidak pernah, ya. Jadi masyabi'a Rasulullah SAW bin khubsin qattu. Nabi SAW tidak pernah kenyang dari roti sama sekali. Ini zahirnya. Ada yang mengatakan tidak, bukan cuma roti, bahkan beliau pun tidak pernah kenyang dengan daging. Tapi Imam Al-Bajuri merujihkan pendapat yang pertama, yaitu hanya pada roti tanpa daging. Karena kita menukil riwayat bahwasanya beliau kadang hanya makan daging saja. Hanya saja perlu kita ketahui di sini, apa makna kenyangnya Rasulullah? Apakah sama dengan kenyangnya kita ketika sudah tidak bisa lagi tidak mampu lagi untuk menambah asupan makanan dan minuman? Kenyangnya beliau para jemaah sekalian adalah setelah terpenuhi sepertiga perut beliau. Itu kenyangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Itu kenyangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kan tidak. Ya. Kalau kenyang itu memang sudah 100% makanan. 90% makanan, 10% air. Ya. Baik. Illa ala dofaf, kecuali karena ada jamuan tamu beliau. Ya. Jadi para ulama kita mengatakan ala dofaf di sini maksudnya beliau tidak kenyang dengan roti ataupun daging kecuali ketika ada tamu yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memuliakan tamu. Ya, salah satu bentuk pemuliaan tamu beliau kadang beliau menghidangkan makanan, entah itu dengan roti ataupun dengan daging sekaligus. Ya, karena beliau kadang ada yang bersedekah, ya, datang memberikan kambingnya, ya Rasulullah ini kambing. Ya, kadang ada yang datang dengan kambing yang sudah dimasak, ini hadiah untukmu ya, wahai Rasulullah. Baik. Kemudian di sini juga pertanyaan daripada Malik bin Dinar tentang kepada seseorang dari ahli Arab Badui. Kenapa seorang ulama bertanya kepada Arab Badui? Ini mengamalkan imtithalan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan Arab Badui itu adalah manusia yang paling mengetahui bahasa Arab. Ya. Makanya bukan cuma Malik bin Dinar saja, Imam Syafi'i, ya. Kadang kalau ada iskal dalam beberapa ibarat ataupun mufradat yang beliau tidak pernah dengar sebelumnya, beliau akan pergi ke Badui, orang-orang Badui, bahkan tinggal di sana selama beberapa lama. Kemudian pulang dengan membawa banyak faidah lughawiyah yang beliau ambil beristifadah daripada orang-orang Badui tersebut. Kemudian orang Badui menjawab tofaf. Apa itu tofaf? Yaitu makan bersama manusia. Makanya suatu ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya ini kalau makan tidak pernah kenyang. Ya, maka kata Nabi, mungkin ente ini kuat makan sendiri. Ini benar. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, makan berjamaah, makan bersama orang, ya, karena di dalamnya ada keberkahan. Dan ini adalah salah satu sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Kalau bukan ajak keluarganya, beliau ajak makan tamunya bersama. Ya. Baik. Kemudian ini juga, ya, sebagian ulama ada beberapa ibarat dari para ulama yang ada iskal juga, yang mengesahkan bahwa Nabi ini tidak makan kecuali tidak kenyang, kecuali makan di acara, di walimah, ya, atau di akikah. Ini Imam Al-Bajuri ini mengkritik pendapat seperti ini karena seandainya di antara kita dikatakan ya fulan itu tidak pernah kenyang kecuali nanti ada pesta. Ya, kira-kira ini
maksudnya bagus atau tidak ini? Kurang bagus kan? Nah, kalau seandainya ungkapan ini tidak layak untuk diberikan kepada salah seorang di antara umatnya, maka bagaimana ungkapan ini diberikan disandarkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, makanya Imam Ad-Dawjuri mengatakan pendapat bahwasanya beliau memang menghadiri walimah, menghadiri akikah. Beliau juga selain itu juga mengundang ketika datang tamu, beliau juga menjamu mereka dengan makanan yang selayak. Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah kita selesai membahas bab yang ke-9 dan isinya memang cuma 2 hadis ya. Sebenarnya kita sebutkan tadi bahwasanya babul aish ini dia disebutkan 2 kali oleh Imam At-Tirmidzi. Di sini hanya sebutkan 2 hadis dan pada bab yang akan diakhirkan nanti ini beliau akan menyebutkan banyak hadis. Nah, kita masuk pada bab yang ke-10, babu maja'a fi khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang tentang khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf adalah sepatu yang terbuat dari kulit dan menutupi semua kaki hingga mata kaki, itu khuf. Ya. Jadi kalau ada sepatu yang mata kakinya masih terlihat, ini bukan khuf. Ya. Dan khuf ini meskipun dia masalah fikih, akan tetapi sebagian ulama menyebutkannya dalam bab akidah. Ya, karena orang-orang Syiah mengingkari masalah ini. Ya, mengingkari bahwa mereka tidak boleh membasuh khuf. Ya, makanya untuk pembeda antara Sunni dan Syiah, maka Ahlussunnah menjelaskan tentang masalah-masalah khuf meskipun dia masalah fikih. Ya. Dan sebagaimana kita boleh pada jemaah sekalian, khuf ini dia boleh digunakan mengambil rukhsah membasuh di atasnya dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah khuf ini harus kuat. Ya, tidak boleh langsung baru jalan berapa meter sudah rusak. Ya. Mungkin ada yang pernah lihat khuf ya. Khuf yang biasanya teman-teman di jamaah tabligh itu sering pakai. Ya. Dan anak alhamdulillah diberikan hadiah juga oleh salah seorang dari jamaah tabligh. Beli langsung dari Pakistan. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah kulit ini atau benda atau unsur yang bahan daripada khuf ini dia harus suci, tidak boleh dari yang najis ataupun mutanajis. Jadi yang najis itu kan dari kulit babi dan anjing, tidak boleh sama sekali, tidak boleh menggunakan khuf dengannya. Dan kemudian yang najis juga adalah daging atau hewan, kulit hewan yang tidak disembelih secara syariat. Ini juga kulitnya menjadi najis. Kemudian mutanajis misalnya ada kontak dengan najis, kencing ya, dan seterusnya. Kemudian syarat yang berikutnya khuf harus menutupi mata kaki. Kalau tidak menutupi mata kaki maka tidak boleh mengambil khuf. Kemudian syarat khuf juga ketika dia ditumpah dengan air dari atas, dia tidak langsung tembus ke bawah. Makanya kaus kaki ini dia tidak bisa mengambil hukum khuf. Tidak sebagaimana diyakini oleh sebagian orang. Meskipun dinukil dari mazhab Hanabilah ada yang membolehkan. Ya, tapi jumhur, ya, kalau kita anggap oke lah dia khilaf, tetapi jumhur berpendapat bahwasanya kaus kaki dia tidak mengambil hukum khuf. Ya. Kemudian tidak boleh sobek. Ya, tidak boleh sobek. Baik. Kemudian orang yang mengambil hukum khuf ini bagi orang yang mukim hanya 1 hari 1 malam. Untuk musafir 3 hari 3 malam. Jadi 24 jam ya, 24 jam. Baik, kita langsung saja. Qala haddatsana Hanna ibn Sari. Qala haddatsana Waqi' bin Jarrah an Dalham ibn Salih an Hujair ibn Abdullah an ibni Buraidah an abihi. Dari hanya Buraidah Abu Husain ya. Hadisnya beliau sebelumnya disebutkan menceritakan tentang Salman Al-Farisi ketika beliau memberikan hadiah kepada baginda Nabi dengan satu tempat wadah kurma ya. Beliau mengatakan anna Najasyi ya, yang populer kita Najasyi, tapi yang paling fasih bacanya adalah dengan mengkasrahkan nun, anna Najasyi. Oke. Anna Najasyi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faini aswadaini sadajaini. Bahwasanya Najasyi ini dia lakop, julukan bukan nama. Sebagaimana Fir'aun raja Mesir, sebagaimana Kaisar raja Roma.
Jadi Raja Najasyi, Raja negeri Ethiopia, Habasyah, memberikan hadiah kepada Nabi, yaitu satu pasang khuf berwarna hitam. Ya, di sini hitam tok. Ya, Sadzaini itu dia. Sadajain ini dia adalah sadij itu dia sepatu atau khuf yang warna hitam tok, tidak ada warna selainnya. Ya, kemudian tidak berbulu juga. Jadi sudah disamak memang hingga hilang semua bulunya. Ya. Kemudian pada bisahuma, maka beliau pun langsung menggunakan keduanya, yaitu khuf ini. Tsumma tawaddu'a wa masaha 'alaihima. Kemudian beliau berwudu dan membasuh di atasnya. Nah, jemaah sekalian, Najasyi ini dia raja Ethiopia hari ini atau Habsyah di masa itu. Ini beliau masuk Islam secara rahasia, sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian keislamannya ini diketahui oleh baginda Nabi SAW, entah ada yang mengabarkan kepada beliau dari utusan atau melalui wahyu. Makanya ketika Najasyi ini wafat, Nabi SAW pun menyolatkan beliau. Ini disebut dengan sholat gaib. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i boleh sholat gaib. Ya, meskipun sudah meninggal berapa hari boleh sholat gaib. Ya. Kemudian Najasyi ini pula lah yang menikahkan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abi Sufyan. Ya. Jadi waktu hijrah pertama, Ramlah ini hijrah bersama suaminya Abdullah bin Jahsy. Ya, kemudian meninggal. Ya, suaminya ini meninggal. Kemudian sebelum balik ke Madinah, baginda Nabi SAW ini dinikahkan oleh Najasyi dengan Ramlah. Jadi Najasyi menjadi walinya siapa? Walinya Ramlah binti Abi Sufyan dengan mahar 400 dinar. 400 dirham. Ya. Kemudian setelah itu beliau pun mengirimkan hadiah kepada baginda Nabi SAW, di antaranya al-khuf. Jadi beliau memberikan hadiah, di antara hadiah yang diberikan kepada Nabi adalah selain khuf ada toilasan. Toilasan itu dia seperti simak hari ini. Kainnya siapa? Seperti orang-orang Saudi itu. Ya, atau pakaiannya orang Yahudi. Nah, lihat pendeta Yahudi beribadah. Ya. Toilasan. Yang kain merah, kotak-kotak merah putih, itu toilasan. Itu asalnya adalah ciri khas daripada orang Yahudi. Ya, toilasan. Nah, diberikan hadiah kepada beliau. Begitu pula beliau juga diberikan hadiah sirwal. Nah, sirwal. Jadi sirwal sudah ada di zaman dulu. Dulu kita pernah dapati ketika ini, haram memakai sirwal, celana. Karena Nabi tidak pernah pakai celana. Memang Nabi SAW tidak pernah pakai celana. Tapi beliau memiliki celana ini, sirwal, hadiah daripada Raja Najasyi, akan tetapi beliau wafat sebelum mengenakannya. Dan menjadi salah satu warisan yang ditinggalkan kepada ahli warisnya. Ya. Baik. Kemudian beliau pun menggunakan khuf ini. Kata fa dalam bahasa Arab itu kan langsung. Fa'labi artinya setelah menerima hadiah beliau pun langsung menggunakan khuf ini. Ya, ini menunjukkan salah satu sunnah adalah ketika mendapatkan hadiah langsung dipakai. Ya, ternyata orang umroh biasanya yang bawa hadiah sini cuma ada jamaah haji atau umroh. Pasti kasih hadiah langsung pakai di depannya supaya dia senang. Ya, salah satu cara untuk memasukkan kegembiraan dalam hati orang memberikan hadiah adalah langsung memanfaatkan hadiah tersebut. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun berwudu, artinya beliau tidak melepas khuf beliau ini. Wa masaha alaihima, dan membasuh di atasnya. Menunjukkan beliau sudah berwudu sebelumnya, kemudian hadas, ya. Hadas, kemudian beliau pun mau memperboleh wudunya. Ketika sampai di kaki maka beliau cukup membasuh khuf. Cukup satu garis saja, bahkan satu titik. Ya, satu titik. Ya, sudah cukup. Tidak perlu satu sepatu itu, satu khuf itu dibasuh semua, tidak perlu. Cukup seadanya saja, ya. Tuh. Ini dia hadis yang ke-73. Kemudian hadis yang berikutnya, atau hadis terakhir, jadi hanya 4 hadis saja. Hadis yang ke-74, qala hadatsana Qutaybah bin Sa'id, qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, an Hasan bin Ayyash, an Abi Ishaq. Ya, beliau akan jelaskan siapa Abi Ishaq, bukan Abi Ishaq As-Sabi'i, ya. Makanya beliau katakan ini bukan Abi Ishaq As-Sabi'i, tapi Abi Ishaq fulan. An Sya'bi, ya, misalnya Amir Asy-Sya'bi. Qala
Syafi'i mengatakan Al-Mughirah bin Syu'bah, berkata Mughirah bin Syu'bah, sahabat yang mulia, ya, orang dikatakan beliau salah satu orang Arab yang paling cerdas, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan undang-undang di Basrah, pernah menjadi gubernur Basrah, ya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ada dihiyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Dihya, sahabat yang mulia, Dihya bin Khalifah Al-Qalbi, beliau memberikan hadiah kepada Nabi itu 2 pasang khuf, maka beliau pun langsung mengenakannya, ya. Qala Israil, berkata Israil, ya, Israil bin Yunus, ya, sudah disebutkan terjemahnya sebelumnya. An Jabir, dari Jabir, an Amir, dari Amir Asy-Syafi'i, wa jubbatan, dan juga jubbah. Jadi bukan cuma khuf saja, yaitu khuf dan jubbah. Fala bisahuma, di sini ada kemungkinan. Di sini apakah maksudnya 2 khuf, 2 pasang ini sepasang khuf, atau khuf dengan jubbah? Oke, ada kemungkinan tersebut. Hatta takharraqa, hingga keduanya pun rusak. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu adzakiyun huma amla, apakah khuf ini dia adalah berasal dari kulit yang disembelih secara syariat atau tidak, ya. Baik, dalam hadis ini para jemaah sekalian, ada faidah, di antaranya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa terus, ya, menggunakan pakaian beliau ini sampai rusak. Memang sudah hilang manfaatnya, ya. Kalau kita baru luntur sedikit ke meja, jubah langsung beli yang baru. Baru ketika ada bencana dihadiahkan, ya. Kalau Nabi memberikan hadiah yang terbaik, kalau kita yang bekas, ya. Subhanallah, para mobil yang baru juga ada yang murah, ya kan? Apalagi dengan zaman yang sekarang ini, kami pernah melihat ada jubah atau kemeja yang bagus itu tidak sampai 50.000. Ya, kasih beli saja itu, daripada beli yang biar mahal tapi bekas, orang akan tersinggung. Ya. Ya, jadi Nabi SAW pun demikian. Ya, bahkan kita sampaikan kemarin beberapa pertemuan sebelumnya. Nabi SAW pernah diberikan hadiah sebuah kain yang seharga dengan 27 ekor unta. Dalam riwayat ini dikatakan 33 ekor unta. Beliau kenakan sekali, berwarna merah. Beliau kenakan sekali, kemudian memuji, Masya Allah, ini baju ini bagus sekali ya Rasulullah. Rasulullah, engkau suka? Kita suka? Suka sekali, langsung dikasih. Ya, yang 27 ekor unta. Ya, minimal. Ya. Baik. Kemudian hadis ini juga perjemaah sekalian terdapat dalil, ya, dalalah, petunjuk bahwasanya sesuatu yang kita tidak ketahui asalnya itu hukum asalnya adalah mubah. Ya, jadi kalau membeli tas kulit, ya, sepatu kulit, jangan tanya pada penjual ini kulit apa, babi atau anjing atau buaya atau sapi yang disembelih atau tidak yang sudah mati. Jangan tanya, beli saja. Oke, kita terkadang sering memberat-beratkan sesuatu yang kalau tersingkap hukumnya ini akan memberatkan. Wala tasalu an asya in tubda lakum tasukkum. Jangan bertanya sesuatu kalau terungkap disingkap hukumnya akan memberatkan. Ya, beli saja. Nanti kalau selama dia bukan babi dan anjing secara ini, ya sudah. Mungkin kita berikan, oh ini sudah disamak. Apalagi kulit sekarang, kulit hewan hari ini semuanya itu disamak. Ya kan? Orang bilang kulit buaya pakai, tidak masalah karena dia sudah disamak, ya. Kalau anjing dan babi meskipun sudah disamak, dalam mazhab Syafi'i ini tidak bisa digunakan, ya. Itu pula kalau dihadiahi oleh non muslim misalnya makanan, ada masa di mana ini? Di balanga yang ada pemasakan anjing dan babi atau tidak? Tidak usah tanya. Karena Nabi juga menerima hadiah dari orang-orang non muslim, orang Yahudi. Bahkan dia tahu paha ini diracun, tapi beliau juga terima, dia makan, ya. Nah sekarang kita terlalu memberat-beratkan diri, ya. Baik. Kemudian kalau Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, Abu Ishaq ada Abu Ishaq Asy-Syaibani, bukan As-Sabini. Dia adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani dan namanya Wasmu Sulaiman. Jadi Sulaiman, Abu Ishaq Sulaiman Asy-Syaibani. Baik. Nah ini dia hadis yang terakhir pada bab yang ke-10 tentang hukum daripada atau hukumnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi
Baik, kita cukupkan karena sudah masuk waktu Isya, ya. Dan kita kembalikan kepada moderator, ya. Seberapa lebih